Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita dari Alumni Admin 4. Yeay. Halo. Wah, kayaknya kurang briefing kali ya, tapi nggak apa-apa kali. Enggak sih, bukan karena kurang briefing. Apa Enggak Kebetulan briefing briefing tuh? aja sih. Ngantuk Emang kayaknya. bukan antara Gimana? tidak di briefing atau emang isinya udah zombie doang ini. Iya udah. Wah, Nggak ada kayak nyawanya. iya. Udah nggak ada nyawanya. Ya kayak udah mulai ini kan ya, udah mulai malam, udah mulai agak ngantuk, but it's okay. Nah, sebelumnya gue ingin memperkenalkan diri, perkenalkan nama gue Bagas di sini dan ada teman gue itu Adit. Nah, teman-teman semua yang juga penonton setia dari Alumni 4, kali ini kita kedatangan lagi nih teman-teman dari Adelion ya kali, salah satu fanbase dari generasi 8 yaitu Rafa Videla. Bener kan ya? Reva. Wah, Oh sorry, Rafa Videla. My bad. wah ini. Rafa Sorry. jadi Dimarahin juga. baru mulai, tenang, Iya. baru mulai. Rafa jadi ini gua pelatih Everton yang baru ntar. Wah. Apa mau jadi ini anggota boyband? Mau nggak? Waduh, boleh berarti dari Rafa Videla. Berarti teman-teman di sini nggak ngantuk dong. Buktinya nama Langsung. OSI-nya aja masih ini kan. Nah, itu Kalau sebenarnya kalau ngantuk tetap, Iya. tapi kalau OSI itu nomor Iya satu. dong. Iya dong. Berarti kan sini berarti kan ini kan teman-teman berarti masih semangat gitu. Iya. Nah, mungkin teman-teman kan ini kan dari Adelion mungkin bisa diperkenalkan dulu nih siapa sih teman-teman ini gitu loh. Monggo dari Kak Aim dulu nih, bisa diperkenalkan dulu nih. Silakan. Hai, halo, gua Aim. Apa ya perkenalan? Gitu dong. Doang. Ya, mungkin. Betul lah. Jika ya? Oh iya, Masa kita Jika sih? Ya Harus bebas Kak mau Jiko Jiko lagi? mau. Aduh, gua Nggak usah deh, nggak usah fans Jiko deh, biasa Gua aja. 3 kali kesini di Alhamdulillah. Capek gue. kenalin gua Aim Iya. dari Adelion. Apa ya? Udah, oke. Nanti Welcome. kepo-keponya nanti aja. Oke, siap. Welcome Kak Aim. Nah, mungkin lanjut dong. Kak Aim. Kita perkenalkan diri lagi dong. Aduh, tiap hari gua kenalan nih. Enggak apa-apa. Ya, oke. Member perkenalan mulu soalnya. Aduh, ya juga lagi. Nah, Kenalin kan? gua Geran. Terus ya lo bisa panggil gua G gitu, apapun lah, selalu yang lo mau gua mah. Siap. Gampang-gampang aja gua sama orangnya. Siap Iya. Bang G. Dipanggilnya Siap. Bang G ya guys. Iya. Mas Iya, G. G aja. Bang G. Aduh. Padahal gue sama G seumuran ya. Makanya bang Iya, manggilnya Bang G. Nah kan Oke, ini kan sebenarnya gue denger atau enggak gue lihat dari timeline gue di Twitter, kalau nggak salah nih Adelion ini punya project ya kan ya. Mungkin bisa dibilang project ultah atau STS-nya Adel. Nah langsung aja kali ya, gue tanya-tanya tanpa berbahasa basi kan, teman-teman dari Adelion nih, project apa sih yang lagi berjalan saat ini buat sentesenya Adel sendiri? Mungkin ketua pelaksananya bisa menjelaskan kali. Oh, silakan. Waduh. Silakan Dari Kak Kak Aim. Pelaksana. Kenapa Hai. ketua pelaksana aja nih? Oke, jadi tahu kan, gua Aim ketua pelaksana. Nah, Siap Bang Ketua. ya aduh. Ketua pelaksana yang Jadi- ditunjuk secara sepihak oleh gue sih sebenarnya. Iya, tiba-tiba nggak tahu Gimana, apa yang gimana? terjadi, tiba-tiba ketua. Jadi Oke. buat saya Tansai tahun ini Adel, proyeknya tuh udah mulai dari tanggal berapa ya kemarin tuh? Sebenarnya start kecil-kecilannya dari tanggal 1. Cuma mungkin nggak hype karena kita udah buka open Buka letter. submisi open letter pertama itu. Iya, itu. Udah dikit-dikit mulai. Cuman launching project gedenya baru tanggal berapa sih kemarin tuh? 28 anjir, udah lupa aja. 28. Baru Iya, kemarin. 28. Baru Gua kemarin. nggak ngerti kalender tanggal 28. Nah, jadi kalau yang misalnya tanggal 28 ini launching buat social media project. Jadi emang sebagian besar project kita difokusin di social media project biar karena kondisi yang sekarang juga yang pandemi, jadi kita pengen semuanya juga menikmati dan hype gitu loh, maksudnya kita nggak bisa mengharapkan hype buat di teater, jadi kita fokusin di social media project. Nah, di social media project kemarin udah nge-spill hashtag nih. Yang pertama hashtagnya tuh Adel Expedition. Jadi kalau misalnya dibaca dia itu jadinya Adel Expedition perjalanan. Nah, kenapa bisa jadi expedition? Jadi di hashtag itu ada huruf kapital XP. Dia itu karena tahun ini ulang tahun Adel yang ke-15. Dan kenapa kita milih kata expedition? Kita tuh tema tahun ini dari Adel tuh
mau menceritakan perjalanan Adel sampai sekarang di 15 tahun ini. Nah, karena menceritakan perjalanan juga main project kita tahun ini adalah buku cerita dan dikemas jadi dongeng. Nah, kalau kemarin udah lihat di timeline, jadi beberapa udah ada yang jalan, jadi kayak yang tadi disebutin submisi Funlight yang buat dikasih nanti ke Adelnya udah jalan. Terus project showroom buat avatar spesial birthday-nya udah jalan. Ya tapi Lagi tolong di buat review. showroom tolong ya di ACC masa 6 kali gua revisi gitu loh. Kalau pihak showroom nonton gitu loh kan. Iya loh, 6 capek. kali. Tenang. Tapi akhirnya gue menyadari, gue udah bilang sama Aim pada dasarnya, jangan bikin bagus-bagus. Showroom aja nolak kalau bikin bagus-bagus buat Adel. Kalau buat bagusan Adel ya. ya udahlah. Buat Adel tuh standar-standar aja, nggak usah yang bagus-bagus. Gue bilang gitu dan nggak percaya dia kan, nggak mungkin bang, masa iya kita bikin yang bagus Tolak lagi. Kalian ditolak. Tolak terus ya, bagus terus soalnya. Iya. Iya. Waduh. Terus, nah yang tanggal 29 hari ini ya. Pokoknya tanggal 29 kita udah mulai launching story utama yang tadi udah gue sebutin tuh dongeng. Jadi kita bikin cerita yang kita semua bikin cerita dari tim Adel Expedition, satu tim brainstorming bikin cerita kayak ya emang bikin cerita dongeng yang dari nol gitu loh kayak. Dan di dalam ceritanya itu banyak Udah Im, Easter egg. dikit-dikit ngejelasinnya, Bagas bingung Oh, kan iya. pertanyaannya. Nggak apa-apa. Pokoknya ya udah kalau mau nanya-nanya dulu sampai hari ini sampai di launching dongeng. Masalahnya gini, Aim ngejelasin satu itu udah bisa ngejawab 2-3 pertanyaan. Jadi Aduh. gue sebagai MC lebih cepet nih. Lebih Terima kasih, Aim. Iya, terima kasih Aim. Gue Ya, pengen gampang ditanya. ya. ditanya Iya. gitu. Jadi Jadi kayak keren itu. Makanya jadi gue gua- bilang takutnya durasinya kemakan nanti kan. Iya. Dijawab semua. Nggak apa-apa. Malah bagus. Bagus. Plus, nah, Bantu. kan karena tadi pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab sebagian oleh bagian gue nih tinggal dikit nih, asik. Di spill dong, enggak. Jadi gini, mungkin Gerardo juga boleh kan ya. Ini kan lagi pandemi nih kan, maksudnya pastinya kan ada jadi sebuah kendala nih buat Sentaise, buat caranya dari teman-teman Adelon buat mengatasi hal tersebut gimana sih? Mengatasi gimana nih maksudnya? Maksudnya ya Kalau secara show, secara cara kita bikin show offline-nya ya mungkin tergantung dari pemerintah dan tergantung kondisi COVID yang ada gitu. Kalau memang ternyata sudah diizinkan seperti mungkin sebelum di bulan Juni, entah di Maret yang dengan penonton terbatas, mungkin akan ada project Sentaise secara offline. Tapi gue jelasin dikit dulu tadi, sosial media project juga ada yang belum dijelaskan sama Aim. Kita kan ada video ucapan ulang tahun juga yang disubmit secara internal dari Adelion. Jadi video ini eksklusif hanya untuk anak-anak Adelion. Jadi anak-anak kalau lo mau bikin ucapan ulang tahun buat Adel, ya lo join Adelion dulu. Gitu loh. Itu terus teman-teman, kalau misalnya video ini udah upload, yang terus pengen gabung panggilan biar ngucapin Sabi. Terus kita juga udah launching avatar dan header spesial dari Adel Expedition yang udah digunakan secara bersama-sama juga dari internal Adelion yang dipakai di akun sosmed baik di Instagram maupun Twitter masing-masing. Ya tema avatar dan header itu sendiri menceritakan ya udah ini kalau headernya tuh kayak menceritakan ini loh nanti yang teman-teman Adel yang akan ada di dalam cerita yang bakal ngebantu Adel. Ngebantunya apa yang ini ntar bakal kita jelasin lagi di Twitter ceritanya bagaimana karena bakal ada storyline-nya Storyline juga. ya. Tadi udah dibikin satu part buat hari ini, satu part yang kita bagi dalam 4 Si bersambung. Oke. Kita Tuh, bersama. teman-teman. Sini sih Gimana? kan Boleh aja, sosmed project, maksudnya kita fokus di sosmed project dan kenapa kayak bahkan Ulta Hadel masih dibilang cukup lama kan 14 Juli dan kenapa sekarang udah mulai menggembor-gemborkan. Kenapa? Karena emang beneran full banget. Jadi dari tanggal 28 sampai tanggal 14 setiap hari bakal ada sesuatu di Adelion, di Twitter Adelion yang bisa kalian ramein buat
ngeramein ultah Adele di rangkaian project Adele Expedition. Benar. Jadi Tiap hari banget pokoknya. Yang nonton jangan lupa pantengin ya. Twitternya Adelion ya. Expedition nih, Terus ini juga kalau tadi ditanya ngatasin kendala, kalau offline kita nggak tahu ya cara ngatasinnya ini ya. Karena tetap nunggu dari Belum. seperti yang gue bilang tadi. Kalau online cara ngatasinnya adalah dari tanggal 1 sampai sekarang kita punya jadwal begadang dari jam 8 malam sampai tidur. Sampai tidur. Tidurnya nggak tahu kapan. Sampai tidur. Nggak tahu. Iya. Pokoknya dari jam 8 malam itu semua orang panitia, gue bilangnya panitia, semua panitia tergabung dalam tim Adele Expedition itu udah stay on Discord jam 8. Bahkan suka tiduran. Ya makanya gue bilang sampai jamnya kalau tanya bang kerjanya sampai jam berapa? Sampai tidur, sampai nginep. Bahasa anak-anak mah sampai nginep di DC gitu. Iya, ini berasa ini ya kalau misalnya kita lihat kayak disnatalis kampus ya panitianya. Iya, hampir mirip kali itu. Lengkap, kita panitianya lengkap, ada divisi apa? Dibagi-bagi, weh. Project kita project berapa juta ini? 20 juta kita project. Jadi kita project 20 juta soalnya. Budgetnya 20 juta. Wow. Enggak. Maksudnya sorry. Enggak, maksudnya cara kerjanya, cara kerja mungkin agensi atau tim yang budgetnya 20 juta ke atas. Bukan cara kerjanya sih, lebih ke mirip ya. Gue kira kualitasnya bisa dibilang 20 juta nggak sih? Boleh. Gila ini kan. Karena gini, secara basic, secara skill mungkin yang menonjol dalam desain atau dalam yang menonjol dalam copywriting hanya 1-2 orang gitu kan. Cuma cara kita ngebaginya, cara ngatasinnya, kendalanya itu kayak misalkan Ain 4 juta, ya udah kita review bareng-bareng semua 18 orang. Di tim Adele Expedition itu ada 18 orang, dan 18-nya semua ngambil bagian buat revisi, ngambil bagian buat bikin desain, ngambil bagian buat bikin peta segala macam dan lain-lainnya. Dan masing-masing dari kita nggak takut untuk ngekritik dan nggak takut untuk dikritik. Even maksudnya kayak anggota Adele Expedition yang bukan admin atau yang bukan benar-benar kebagian job desk, dia pun berani ngekritik Ain, dia pun berani ngekritik gue gitu loh kalau misalnya kita ada miss di kata, di segala macam. Sebaliknya ketika dia kebagian job desk, gue nggak akan segan-segan juga ngekritik gitu, dan tidak ada baper-baperan karena dikritik. Oke, alright, ini menarik sih ya buat kita tunggu, mungkin buat teman-teman yang nonton video ini setelah tayang nanti kan bisa langsung kepoin Adelion buat apa sih istilahnya, ngikutin buat ceritanya gitu ya. Ngikutin cerita dari sentrasinya Adele. Mungkin siapa tahu ada giveaway iPhone kan? Waduh. Iya. Kalau dari admin alumni 4 mau giveaway iPhone nggak apa-apa, ntar kita ngantungin logo admin alumni 4. Gampang. Gimana Bapak Adit? Gimana Bapak Adit? Kan kita sangat menerima kok. Kalau ada mau ada giveaway atau dari admin alumni 4 mau ngasih kaos apa gimana buat giveaway dari kita kan? Tentu. Kasih run and run aja ya guys. Aduh. Ini tapi boleh buat mungkin teman-teman yang pengen run and run kan, satu minuman hits di Jakarta bisa follow IG-nya run and run Kebayoran. Masih ada yang buy to get random photo pack. Kalian promosi. Yes, tapi gini, karena lo bicara run and run, kemarin tuh kita sempat kelabakan mengenai dana budget dana budget, iya. Karena sebelumnya kan sudah menjadi hype yang normal di JKT ketika setan saya adalah project coffee sleep. Oke. Coffee gitu kan. Jadi buat kayak ibarat katanya, gua nggak tahu kulturnya itu mungkin dari K-pop atau gimana. Jadi kayak ibarat kata meraktir semua orang yang nonton kopi atau susu gitu segala macam kan. Alright. Nah kemarin kita buat budget tuh kayaknya gede banget di situ gitu loh, sampai bengkak. Sampai ibarat katanya kita berpikir lagi, kita rundingan bersama, akhirnya turun kurang lebih 30-40% dari budget utama, budget yang tadinya sebelumnya dipikir buat si coffee sleep itu. Oke. Dan nggak tahu kalau tadinya run kan
produk baru juga nih dari Mas Bagas dan teman-teman kan. Nah, kecuali kalau misalkan ntar mau masukin 5.000 segelas, ayo kita ajak kerjasama. Gas. Mungkin kalau misalnya untuk negosiasi nggak di sini kali, bisa nanti DM atau perwakilan teman-teman saya yang lain ya kan. Oke, mungkin next lanjut nih buat teman-teman dari Adelion kan, kalau misalnya dibandingin dengan project tahun lalu, project kali ini gimana sih gitu? Emang lebih tahun lalu bagus atau Waduh. Tidak tahu. Waduh. Ini Bang Ge sih yang jawab Bang Ge ya. yang tahu ini kayaknya. Silakan dijawab Mas Geraldus. Aku anak baru. Tahun lalu hanya sebatas saya bara avatar Twitter, baru Twitter sama ucapan bersama-sama aja sih di Twitter. Hanya meramaikan di hari H aja. Karena kan tahun lalu juga lagi gede-gedenya pandemi juga kan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Dan pada masa itu Adelion belum berkembang sekarang. Berarti dari jawabannya Mas Geraldo kita bisa menyimpulkan kalau proyek yang sekarang nih lebih besar lah daripada tahun lalu, dan semoga hasilnya juga baik lah ya, dan Adelion juga senang banget ya kan. Paling gede ya buat Adelion ya. Karena ini proyek pertama Adel, gua tadi ibaratkannya ini proyek pertama yang ada si offline theaternya, karena kita kan sempat menjalankan offline theater dengan protokol kesehatan yang dijalankan kan. Cuma COVID-nya makin kurang ajar, jadinya show pun sekarang dipospon lagi, yang nggak tahu kapan. Itu pun menjadi kekhawatiran kita kalau takutnya ntar tidak ada show teater. Tapi untungnya udah antisipasi, maksudnya dari awal udah, pokoknya sosmed ada bagian, offline ada bagian, sama-sama hype gitu. Iya, jadi kalau bisa dibilang perbandingannya ya paling 65-35 lah. Sosmed projectnya 65%, offline projectnya 35%. Oke. Nah ini kan gimana? Ini kan project gede ya. Itu awal idenya semua tema, semua hashtag itu dari siapa sih kalau boleh tahu? Dari siapa Bang? Silakan dijawab. Awal niatan project gue tuh sebenarnya cuma bikin project STS biasa. Terus gue bilang ke Aim, kalau lo mau bikin buku isinya funlet gimana? Oke, boleh Bang. Terus nggak lama besoknya Aim bilang, Bang gimana kalau daripada funlet doang kita jadi cerita? Yakin bisa gue gituin kan? Nah, Aim yakin. Ntar gue bikin, ya udah kita build cerita sampai jadi kayak sekarang. Dan proyek-proyeknya sebenarnya standar aja awalnya. Gilanya itu ya di buku cerita ini. Sebenarnya standar tuh karena buku cerita muncul, yang lain tuh menyesuaikan gitu. Ngikutin. Karena buku cerita cukup gila, yang lain menyesuaikan gila. Yang ngerjain juga gila-gila. Dan satu fun fact-nya adalah yang tadi gue bilang, anak-anak tuh benar-benar stay dari jam 8. Mungkin Mas Adit juga kebagian beberapa kali lihat kita rapat sampai benar-benar jam 3, jam 4 dan lebih. Dan udah memakan beberapa korban, laptop 2 biji rusak, badan rusak juga, orang juga rusak. Dan salahnya gue salah ngambil jadwal vaksin kan. Iya, par. Orang harusnya vaksin tidur, saya begadang sebelum vaksin. Ini disnatalis ya. Disnatalis beneran ya. Iya. Sekelas disnatalis. Keren. Nah, ini kan tadi katanya kan panitia itu ada 18 ya sekitar. Itu antar panitia ada ada kendala nggak sih waktu pengerjaan? Misal berantem atau adu argumen atau gimana? Mungkin bisa jelasin. Kendalanya paling anak-anak takut nunjukin hasil ketika gue muncul. Itu kendalanya. Kenapa tuh? Kok bisa kayak gitu tuh? Kok bisa? Takut direvisi katanya. Udah sehari-hari makan revisi tuh. Sehari-hari makan revisi. Misalkan Aim muncul saat pertama kali Aim cerita saat gini. Anjir. Gue bilang, ya Im, lu emang jago gambarin, tapi bahasa Indonesia lu sampah gue bikin kan. Berbahasa-bahasa yang ya you know lah kalau dalam
organisasi kampus mungkin yang kalau misalkan udah lu ngerjain sesuatu ya udah gak mandang temen cuy, ibarat kata ya kalau kerja ya kerja gitu kan. Gue bilang sampah banget tulisannya gini, yaudah coba di copy whack sama orang, itu sampai naskah ciritnya gitu itu 5 orang yang copy whack. Wah, banyak oper-operan bener-bener misalkan Aing terus ke si A, ke si B, ke si C, itu bener-bener ngecek dulu ini mana yang kurang karena kan tulisan atau gaya bahasa seseorang kan beda-beda. Sampai finalnya gua cek, itu pun masih gua revisi tengah malam jam 2 pagi. Gimana gak teper ya revisi tengah malam? Seniat itu ya untuk membuat sebuah mahakarya. Itu Natalis Adele. Untuk Natalis. Natalisnya Adele. Iya. Terus yang modelnya bukan skill ya, bukan keinginan, modelnya bucin. Model bucin ya. Model bucin nomor 1 ya, ngebucin nomor 1. Itu motonya Adele Expedition soalnya. Kita nggak dibayar, kita nggak ada apa-apa. Intinya bucin aja. Terus tapi jangan sampai lagi ngerjain project ada yang share foto, jangan. Kenapa tuh? Bukan makin semangat malah tidur gara-gara gesrek. Pertama kali kita selesai jam 11 cerita ya. Selesai jam 11 untuk pertama kali biasanya jam 3 jam 4 cuma gara-gara share foto gesrek semua udah hilang dari Discord. Gesrek semua hilang tidur. Hari itu tuh kita mulai sore tumben kan, weekend ya sore. Jadi sore jam 2 udah nongkrong. Yuk gawe bareng rapat. Terus malam jam 7-an jam 8 itu emang udah kelihatan semua orang tuh capek gitu loh, kayak diajak ngobrol gak nyambung gitu ya. Pokoknya gak nyambung, senggol bacok yang kayak sensi. Nyambung mah masih nyambung, cuma bahasanya jadi kayak oh ya udah bahasa orang tepar ya. Istilahnya udah di channel tuh udah di channel tuh lihat kayak anjir pada nge-mute semua. Bener-bener rata nge-mute semua. Buset. Ini gawe diem-diem aja, biasanya bacot banget, ngapain teriak-teriak lah apalah. Terus pada inilah Del nge-tweet kan. Del kayaknya bisa mencairkan suasana macam-macam itu lah, minta-minta semangat tiba-tiba jam 10 jam 9-an ngepost beneran night Delphi gitu, semangat terus kayak anjir langsung on mic semua. Woi nge-tweet ada nge-tweet iya anjir kata Bang udah gesrek istirahat dulu, istirahat 10 menit ya 15 menit oke gesrek terus udah aja 15 menit istirahat balik Bangge nyariin kagak ada orang. Gak ada orang kemana kemana nih? Ya bener, bucin nomor 1. Besok pagi udah bilang bang, maaf bang, gue gesek. Kan bener, ngebucin nomor 1. Habis ngebucin. Manusiawi. Tapi trikinya anak-anak Adelian mungkin ya, anak-anak Adelian Expedition yang ngerjain bareng adalah lo tiap orang bebas milih, kan di Discord kan ada buat lagu ya. Buat lagu. Jadi tiap orang lo bebas masukin lagu lo. Biar lo bisa semangat kerjanya. Jadi kayak misalkan Ain nyetel lagu-lagu Jepangan, terus yang lain nyetelin. Dan tapi kita sepakat kalau udah jam 11 setengah 12 harus dangdut. Biar goyang ya. Iya. Bisa. Harus lagu dangdut. Biar semangat, biar lagi kerja sambil goyang-goyang, biar nggak ngantuk. Baru ntar jam 2 lagunya Bang Haji Romai Rama Begadang Jangan Begadang. Buat sekalian ngingetin ya. Tidak sopan itu namanya itu. Orang ada yang awalnya apaan sih nih dangdut lagi gawe dangdut besoknya. Akhirnya udah waktunya dangdut. Oke. Nah, ini kan proyeknya itu kan lebih banyak berfokus ke online. Ada nggak sih target kalian itu untuk proyek yang online yang lagi berjalan ini? Maksudnya kayak apa, retweet atau trending atau apa gimana? Mungkin jelasin. Aim dulu deh sebagai Bapak Ketua Pelaksana. Sebenarnya gue nggak muluk-muluk ya. Kalau gue ngelihatnya lebih ke karena gue menjalankan proyek ini dari Adelian untuk Adelian oleh Adelian sendiri. Jadi kayak gue cuma ngarepnya dari internal tuh bisa ngeramein. Dan kalau dilihat hype kemarin itu gue sudah cukup
kurang sih sebenarnya, cuman udah cukup hype untuk internalnya. Itu udah cukup hype, cuman untuk keseluruhan apa ya, targetnya tuh karena kita kan masih bridging buat buat kehariannya kan. Nah kalau misalnya kehariannya tentu saja semoga ya bisa trending lah, trending berapa aja terserah, berapa aja yang penting masuk, terus minimal apa ya, bukan minimal sih, gue berharapnya Adele bisa ikut hype dengan hashtag dan lain-lainnya. Itu udah goals gue. Maksudnya gue nggak bisa ngatur orang buat ikut-ikutan, maksudnya ikut ngeramein, cuman gue bisa berharap di internal sama Adele-nya. Kalau gue sih berpikirnya kalau trending topik itu bukan hal yang mustahil, you can get it gitu. Maksudnya di hari-hari di tanggal 14 gue yakin bisa trending topik, karena hashtag itu kan akan dipakai oleh official kan. Yang beratnya adalah bridging ke sana gitu loh. Cara kita buat tanggal 14 itu ada rangkaian project dan bahkan, jadi gue spill dikit deh ceritanya. Jadi ceritanya itu nanti Adele akan kena musibah yang membuat dia menjadi sosok Titan di dalam dongengnya ya. Dalam dongengnya ya, storyline-nya ya. Dia kan berubah menjadi sosok Titan dan akan ada cara di ceritanya itu nanti akan diceritakan bahwa pasukan penjaga Pulau Bara itu sendiri itu akan mencari bunga dandelion yang hanya bisa menyembuhkan si Adele. Nah, gimana cara nyarinya? Terus gimana sih cara pasukan ini buat sampai ke sana, sampai ke tempat si bunga dandelion ini? Itu nanti akan kita buat challenge itu di 14 days challenge. Jadi 14 hari challenge ini dari tanggal 1 sampai tanggal 14. Makanya itu benar-benar adalah cara lu ngebantu semua, lu semua ngebantu pasukan Adelion ini, pasukan penjaga Pulau Bara buat nyelamatin si Ratu Adele, sang calon Ratu Adele. Ya challenge-nya ntar akan diposting segala macam. Jadi dari hari ke hari akan ada challenge yang berbeda-beda dan akan ada spesial konten nanti di setiap 2 hari sekali. Dan mantap. Sih bukan pesan, kayak saran gue, jangan cuma ikut-ikutan, tiba-tiba hari itu ada challenge tiba-tiba ikutan. Saran gue sih ikutin story-nya dari awal karena seru banget. Emang semuanya nyambung dari awal sampai tanggal 14 itu nyambung, benar-benar nyambung. Dan itu yang dipusingin sama tim Adele Expedition, gimana caranya nyambung itu semua. Nah itu buat teman-teman yang lagi nonton ini jangan lupa buat pantengin Twitternya Adelion ya. Jadi biar bisa ngikutin storyline-nya itu, biar nggak ada missing link-nya gitu ya. Gue lupa, ada satu yang belum kita sebutin. Apa tuh? Adelion membuat fan art competition. Waduh, mantap. Apa tuh? Gimana caranya? Bisa dijelasin mungkin? Sebagai juri dari fan art competition. Jadi gue sebagai ketua pelaksana dan juri. Fan art competition sebenarnya kita udah rilis tadi pagi sebelum story rilis, dan temanya udah di-spill kan, maksudnya bahkan poster utama kita di tanggal 28 udah nge-spill story-nya. Nah pas tadi pagi rilis tuh kita rilis fan art competition yang temanya Adele dan Titan, itu sesuai tema story utama kita. Cara ikutannya pokoknya siapin fan art terbaik kalian. Jadi yang penting sesuai tema Adele dan Titan, bebas kalian medianya apa, mau tradisional atau digital. Nah poin menariknya dan karyanya harus original ya, nggak boleh nggak boleh jiplak ya. Source dari yang lain pun nggak boleh. Maksudnya stylenya juga terserah, mau ngikutin yang ada grand design-nya dari Adelion, mau style sendiri atau mau vektor, itu bebas banget, yang penting kan fan art. Terus poin menariknya pokoknya ada hadiah menarik yang menarik banget, bahkan gue pengen ikut. Nah tuh, 1 buah unit iPhone. Kesepil ya? Sorry. Hadiahnya disponsori oleh admin alumni 4. Iya. Jual motor dulu ntar ya. Jadi dikasih posternya admin alumni 4, gede tuh poster sendiri. Iya. Sponsor gitu. Pak, kita jual motor berdua juga iPhone belum dapat itu, Pak. Oke, nanti BTW sorry, gue pengen nanya dong secara individual nih.
Boleh nggak buat teman-teman dari Adelion kan mungkin kita tahu kan Adit juga Adelion, Gondut dan Aim juga Adelion. Gue pribadi bukan Adelion, tapi gue pengen nanya tadi mengenai masalah cerita. Kan menarik nih sebuah cerita yang pada nanti akhirnya yang kita belum tahu nih endingnya bakal seperti apa. Nah di setiap part cerita ini apakah ada Easter egg gitu? Biasanya kan kalau dalam sebuah cerita kan ada Easter egg tuh. Ntar akhir-akhirnya di terakhir nih bisa digabungin menjadi sebuah kalimat atau apa gitu. Mungkin bisa di-spill sedikit gitu. Banyak sebenarnya. Oh banyak. Banyak. Dan banyaknya tuh nanti di 14 Days Challenge. Oke. Itu banyak banget. Kata-katanya mungkin kata nama sesuatu yang kalian bakal kenal. Mungkin kalian bakal kayak, wah anjir ini maksudnya tuh ngarah ke sini. Kalau misalnya dari story, sebenarnya pas dirilis kemarin, pokoknya segala nama yang ada di story itu ada maknanya. Segala nama, segala tanggal, dan segala cerita yang terjadi itu ada maknanya. Ada kesinambungan lah dengan dunia nyata ibaratnya. Nyata. Ya. Lalu gue bisa bilang awalnya itu hanya cerita ini hanya ilustrasi saja sebenarnya, hanya ilustrasi yang buat dikasih ke Adele. Cuma gue berpikir kita harus tetap ada yang meramaikan sebelum hari ya, gimana caranya. Kira gue bilang bikin 14 Days Challenge saja sebagai behind the scene, lu kayak yang jelasin gimana caranya sih pasukan Adele ini menyelamatkan Ratu Adele. Ternyata setelah melalui berbagai perdebatan, akhirnya ceritanya di-spill juga, dibuka juga secara gamblang gitu. Itu sih kalau misalkan dari segi cerita ya. Menarik sih ini, menarik untuk selalu untuk dinantikan ya kan buat teman-teman yang nonton nih. Jangan lupa follow Adelion kan biar tahu konten-konten atau misalnya Easter egg yang bakal terjadi di story lainnya 14 Days Challenge ya, benar ya? Iya, 14 Days Challenge. Nah, itu tuh bisa langsung dikepoin kan, siapa tahu kamu dapat iPhone dari Gerard tapi. Kenapa dari saya? Kalau kita sih tergantung dari Atina lebih bagaimana entah iPhone kah, entah Xiaomi kah, nggak tahu kan. Waduh, silakan Bagas disponsorin. Disponsorin Run and Run. Mantap. Ayo. Waduh. Oke. Kita kan bareng. Gimana? Tapi terakhir nih. Gimana? Mas Adit tanya apa mau ngebantu jawab juga tadi? Enggak. Mau nanya. Ini kan di sini kan jadi bentar. Sebelum ada pertanyaan selanjutnya, gue mau jelasin juga kalau memang offline show-nya bakal ada. Jadi pemenang fan art itu nanti akan ada bagi 2 kategori. Pertama adalah pemenang utamanya, kedua adalah 5 terfavorit. 5 terfavorit nanti gift-nya akan kita cetak dan akan diserahkan ke Adele juga. Dan akan dapat hadiah menarik juga dari kita. Dan pemenang utamanya itu posternya akan kita cetak dan kita pajang di art mini galeri nanti yang ada di teater. Jadi kita akan ada mini art. Menarik banget ya. Akan ada mini art galeri juga. Jadi benar-benar pemenang itu karyanya bakal dipajang di depan teater. Biasanya kan seniman-seniman senang tuh ria. Nah, teman-teman mungkin yang far juga nih, ini kesempatan kalian yuk, bisa yuk karya kalian bisa dipajang loh. Dipajang di teater. Adelion ya kan. Dan selain dipajang itu juga akan dikasih ke Adele langsung sebagai pemenang. Lagi teman-teman. Dan kita akan kasih tahu ke Adele ini melalui Farlet nanti ini akan jadi buatan siapa. Teman-teman bisa yuk mengikuti challenge ya. Adele. Siapa tahu karyanya dulu yang ke Jakarta, nanti baru orangnya. Bisa jadi kayak gitu kan. Dari karya menjadi doa. Iya, waduh, asik. Gue lihat asik bener lu gasnya. Waduh. Oke, terakhir nih buat Mas Aim sama Bang G ini ada pesan nggak sih buat Adele menuju ke ulang tahunnya ini? Nasi goreng lah spesial, nggak pedes. Pakai telur nggak? Ini kayaknya jokes internal nih ya. Pakai kuah boleh nggak? Nasi goreng pakai kuah boleh nggak? Nasi goreng pakai kuah boleh, ajak aja langsung ke Malang nanti. Nasi goreng pakai kuah. Silakan. Adel kalau aus bisa ke Run and Run ke Bayoran yuk, deket Gancit kok. Malah 200 meter Del.
siapa tahu kan gabut Iya. main minum es. Nggak boleh, lagi pandemi. Nggak Oh boleh. iya. Siapa tahu Adel mau jajanin abang-abangnya yang di sana nggak apa-apa. Tapi kalau pesan sih Gimana? kalau gue kalau buat Adel ya, gue sih ya udah 15 tahun berarti lo harusnya lebih dewasa, lebih berpikir bijak lah ke depannya, tahu mana yang benar mana yang salah, jangan sampai tragedi kemarin keulang lagi, karena tidak akan ada yang lebih lalu satupun kalau tragedi kayak kemarin keulang lagi, satupun tidak akan ada yang bela. Itu sih kalau dari gue. Oke. Terus dari Mas Aib Dari ya? omnya ya, dari omnya ada. Dari aku apa ya? Gimana Bang Aim, mungkin ada tambahan? Iya. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan ya. Sama ini sih, gue pesan sebagai Adelian juga deh, boleh nggak? Kayak Boleh dong, boleh. gue bangga sama Adelion, gue bangga sama Adel, dan Adelion untuk saat ini sangat semangat, dan gue bisa memberi statement mereka bangga sama Adelion sendiri. Semoga dengan adanya Adelion, maksudnya dari Adelion juga bisa bangga dan semoga bisa berimpact gitu Adelion buat Adel. Nah, dan mungkin gue nambahin juga ya, lo Boleh. ya pasti bisa bangga dan pasti Adelian berimpact terhadap Adel. Karena itu jangan sampai mengecewakan orang-orang yang sayang dan peduli sama Adel itu loh. Itu poin penting. Ya. Itu poin paling penting menurut gue, karena mempertahankan kepercayaan seseorang tuh hal yang paling sulit. Dan kalau lo sudah ngerusak itu ya mungkin sekali 2 kali dimaafkan. Kalau udah sampai ketiga kali ya mohon maaf, kan ada lagunya. 1 kali kau sakiti hati ini boleh masih kumaafkan, 2 kali nggak apa-apa, ya 3 kali ngelunjak namanya kalau gitu. Oke. Last nih, Dit, lo sebagai Adelion, jangan sebagai Illuminati 4. Waduh. Apa nih? Terserah, kan lo sebagai Adelion, part of Adelion. Buat Adel? Iya dong. Ya kalau buat Adel aku sendiri sih titip pesan jaga kesehatan, soalnya kalau di Jakarta kan lagi rame-ramenya nih COVID nih. Ya, oke. Itu terus ya nggak jauh dari Bang G tadi sih, kalau misalnya kayak kejadian kayak kemarin jangan sampai terulang lagi. Soalnya kita udah gimana ya, orang-orang yang udah percaya sama kamu itu kemarin udah ya udah maafin. Kalau ketiga kali kita nggak tahu mau bisa maafin lagi atau enggak. Soalnya kalau bahkan bisa dibubarin aja fanbase-nya udah kalau berulang lagi. iya. Soalnya kan yang namanya gelas kalau udah jatuh, kalau meskipun sudah jatuh terus berusaha disambungin lagi kan tetap aja mesti ada retakannya gitu sih. Benar. Makanya Kak pakai gelas plastik. Oh iya. Tupperware. Makanya Tupperware sekalian ya. Iya. Anti pecah ya. Tupperware. Iya. Sponsor. Iklan ini disponsor ya oleh Tupperware. Sponsor Tupperware. Bismillah yuk. Nanti bantu teman-teman Adelion. Bismillah masuk Tupperware. Wah ini bener-bener gue nih. Aduh. Sorry. Ya mungkin ngobrol-ngobrol kan. Gimana? Boleh ngobrol. Selain untuk Adel, gue nitip pesan buat semua yang nonton penonton Atin Alumni 4, gue bilang gini. Sorry kalau gue terlalu terlihat ke bawah, tapi gue rasa ini adalah proyek terbesar Adelion, proyek terkerennya Adelion. Jadi gue sangat ingin kalian semua ikut merasakan hype-nya. Gue sangat ingin kalian semua ikut berpartisipasi di dalamnya, karena banyak banget konten-konten menarik, banyak banget konten-konten yang kalian bukan hanya sebagai pembaca atau penonton, tapi kalian juga bisa ikut berpartisipasi secara langsung, baik di challenge, baik di competition dan lain-lain. Itu sih dari gue. Oke, menyenangkan banget ya, maksudnya teman-teman yang walaupun penonton nih bisa banget gabung untuk meramaikan semarak dari rangkaian acara dari Adelion nih kan. Jadi teman-teman bisa berpartisipasi, bahkan bisa menjadi salah satu pemenang yang bakal dipajang tuh di teater. Langsung aja hubungin Adelion lah intinya kan. Jangan lupa di-follow juga dong. Jangan lupa di-follow, ngikutin story lainnya juga. Iya. Kita ada di Twitter dan ada di Instagram juga. Iya. Menjadi admin Adelion. Instagramnya nanti dicantumin ya guys. Boleh. Tapi ya Adelion tidak dibayar. Jadi tergantung tingkat kemungkinan. Dibayar kebucinan ya. Dan
ini satu best part menurut gue, satu kelebihan yang ada di Adeline adalah kita saling cengin, bahkan walaupun belum ketemu ya, saling cengin, saling ngeledik satu sama lain, nggak ada baper-bapernya, nggak ada ini, dan bahkan walaupun gue kadang ngerasa gue terlalu keras ke sama anak-anak Adeline ya, buat ngasih tugas, ngasih ini segala macam revisi, cuma mereka nya bahkan nggak apa-apa bang, ini jadi ilmu buat gue, nggak apa-apa kak, santai, gue juga seru kok. Jadi bahkan ada yang untuk pertama kalinya dia sepanjang gitu Adeline dia mau nge-reveal mukanya dia nunjukin muka dia, karena dia jadi host yang tanpa nanya dulu ke dia, lu mau kamu mau nggak, pokoknya kamu besok jadi MC ya, jadi buat MC showroom, dan semua anak-anak lain ayo, karena ini demi project Adele Expedition yang pertama, project Adele Expedition yang di tahun ini bukan yang pertama, tahun kedua ntar repot lagi kalau ada. Oke, mungkin terakhir nih dari gue buat teman-teman Adelion, last but not least lah ya. Kalau misalnya ada orang awam, maksudnya ya non Adelion pengen gabung Adelion dan bisa join di project ini, caranya gimana sih gitu? Lo mau lo apa gue ini atau lo dulu deh? Silakan. Ketua pelaksananya boleh atau tetuanya boleh, silakan. Ketua pelaksana boleh, ketua umum. Betulan sekarang. Sudah. Ya lagi rapat partai gue. Gimana Bang Bayu? Ketua umum. Jadi kita cuma tinggal menjalankan, semoga lancar. Tapi kalau misalnya ada yang mau join, ya itu kayak yang udah disebut-sebutin tadi, ikutin storyline-nya, ikutin challenge-nya, ramenya itu udah sangat membantu. Dan biar nggak ketinggalan. Kalau buat orang awam yang belum join Adelion, lo kalau mau ikut berpartisipasi dalam projectnya, ya ikutin yang tadi dibilang ikutin storyline-nya, ikutin opportunity-nya lah, ikutin fan competition, dan bahkan kalau sekarang lo mau join Adelion tuh boleh, kita sangat terima. Dulu tinggal isi form yang ada di Adelion. Itu aja sih. Oke. Nah, suportif. Wah, menyenangkan banget ya, tapi tidak terasa waktunya sudah berjalan begitu lama. 45 menit. 45 menit. Hampir 45. Iya, mungkin kayaknya kita akhir dulu ya kan. Terima kasih buat teman-teman dari Adelion. Terima kasih Gerardus, terima kasih Kak Aim. Semoga acaranya semarak dari Adelion lancar ya kan, sampai ultahnya yang bersangkutan, dan semoga keadaan di Jakarta semakin membaik, jadi biar bisa ada offline-nya juga dong ya. Amin. Nah, mungkin buat teman-teman juga yang like, comment, subscribe dari channel Alumni Admin 4, dan tunggu kita di video-video selanjutnya. See you guys, thank you so much. See you guys. Dadah. Dadah.